Yang ngerti ya? Nah ini memang agak bermasalah karena memang Nyun Sewu ini menyelisihi ijma para ulama. Jadi sekali lagi waktu puasa itu begitu tegas antara subuh dan maghrib. Begitu masuk waktu subuh haram bagi kita makan dan minum. Bahkan kalau ada makanan di mulut wajib dimuntahkan. Karena kalau dimakan berarti apa? Batal. Dimakan batal. Karena sudah masuk, sudah start puasanya tapi kok masih jahat. Ini sepakat semua para ulama, mayoritas ulama namun sepakat. Bahkan kita kalau lihat panduan Nabi Muhammad SAW, Nabi menikah sudah berhenti sahur, sudah berhenti makan dan minum sebelum masuk waktu subuh. Para sahabat kan pengen mencontoh Nabi, para sahabat kepo, mau tahu kira-kira berapa lama Nabi itu berhenti makan sahur dengan adzan subuh itu jedanya berapa lama? Kata Sayyidina Anas bin Malik, ini asisten pribadinya Nabi, kira-kira selama orang baca 50 atau 100 ayat. Itu kalau orang yang bacaannya mau lancar, kira-kira 10 atau 15 menit sebelum subuh Nabi itu sudah berhenti makan sahur. Hadis inilah yang kemudian sampai ke Indonesia menginspirasi sebagian ulama kita lalu bikin jadwal imsakiyah. Jadwal imsakiyah itu tadi inspirasinya dari sunnah Nabi Muhammad, bahwa Nabi selalu sudah berhenti makan sahur 10 atau 15 sebelum subuh. Maka ibu dan bapak, kalau pertanyaannya masih bolehkah makan sahur padahal sudah imsak? Boleh, masih boleh. Cuma imsak itu kayak artinya hati-hati loh, sebentar lagi subuh. Hati-hati sebentar lagi subuh. Panjenengan kalau misalnya agak kesiangan, agak kesusu, tasih angsal dahar. Tapi kalau sudah masuk subuh, sudah betul-betul haram makan dan minum. Nah, ini Nyun Sewu sebagian di antara kita masih berpendapat tadi yang kurang tepat tadi, bahwa kalau sudah adzan subuh masih boleh makan dan minum. Loh Mas, bukannya ada hadis yang menyebutkan itu? Bukankah ada hadis yang menyebut idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yad'u hatta yaqdiya. Kalau panjenengan dengar adzan dan gelas itu masih di tangan, maka jangan letakkan sebelum dihabiskan. Itu berarti boleh. Masih adzan minum, masih adzan dahar, masih boleh. Nyun Sewu. Ini hadisnya benar, tetapi pemahamannya keliru. Sekali lagi, hadisnya benar, tapi pemahamannya keliru. Bagaimana agar pemahamannya benar? Kata para ulama, hadis barusan tidak cocok diletakkan dalam bab puasa, tidak cocok diletakkan dalam bab sahur, makan sahur, tidak cocok. Cocoknya itu di konteks di luar puasa. Panjenengan misalnya di hari-hari biasa nih, nembe istirahat, relasan, panjenengan pun mundut mie ayamnya pun dados adzan zuhur. Apa yang harus panjenengan lakukan? Apakah menghabiskan makan atau nanti dulu, sholat dulu? Justru dalam keadaan seperti ini yang afdal adalah panjenengan dahar rumiyin. Selesaikan itu berdasarkan yang kita bisa terima. Justru makruh hukumnya panjenengan meninggalkan makanan ini untuk sholat. Karena apa? Sholatnya jadi tidak khusyuk. Jadi mending maem mikir sholat daripada sholat gitu. Itu bagusnya gitu. Pesannya dari awal, Pak, pesannya yang setunggal, tapi mungkin gimana? Sholat ini paling saya. Ngerti ya? Jadi sekali lagi hadis tadi Nyun Sewu tidak cocok dipasangkan dalam konteks puasa. Ada banyak dalil lain yang mendukung itu. Nabi SAW itu nanti bersabda ya, kalau kalian dengar adzannya Bilal, makan dan minumlah. Tapi kalau sudah dengar adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, tidak boleh lagi makan dan minum. Karena di subuh
khusus subuh, tapi itu punya dua muadzin. Satu Sayyidina Bilal, dua Abdullah bin Umi Maktum. Jadi kayak Sayyidina Bilal itu azannya itu untuk membangunkan orang makan sahur, untuk membangunkan orang sholat tahajud. Kan di masjid ini kalau subuh azannya dua kali, sekali saja sekali. Kalau di tempat saya di TPS itu kan dekat pondok Al-Mu'min Gruki, itu sampai dari saya kecil sampai hari ini subuhnya masih dua kali azannya. Jadi kira-kira jam 3 itu ada azan pertama, kita menyebutnya gitu. Nanti subuh azan lagi. Nah kalau azan pertama masih boleh makan dan minum. Tapi kalau sudah azan subuh sudah haram makan dan minum. Kata ya, alhamdulillah. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu Rahmatullah ini karena begitu penting ya kaitannya dengan puasa menjadi salah satu rukun Islam, maka kita juga perlu ilmu tentang fikih puasa. Sekali lagi bahwa waktu puasa itu begitu tegas dari subuh sampai maghrib. Orang kok berbuka puasa sebelum masuk maghrib dibatal puasanya. Ada orang Pak, ini biasanya lari-lari TPA gitu. Kalau sudah nunggu buka puasa, terus terdengar Allahu Akbar, makan gitu. Ternyata YouTube. YouTube. Itu batal buatan sing kebaca mimik batal puasa. Tapi tidak berdosa. Puasanya batal, wajib mengqadha, tapi tidak berdosa dan insya Allah tetap dapat pahala. Karena tadi yang berdosa siapa? Sing nyetel YouTube. Nah, sing dosa nih ngaji. Jadi sekali lagi karena waktu puasa itu harus betul-betul tepat dari subuh sampai maghrib. Kita baru boleh makan dan minum kalau kita yakin betul-betul itu sudah masuk waktu maghrib. Bahkan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi ini untuk murojaah. Panjenengan sudah paham insyaallah ilmunya tentang ini, jadi kita makin mantap dalam beramal. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ustaz MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.